Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali masih bersama kami Klinik Servis Handphone. Pada kesempatan menjelang siang hari ini ya kita akan berbagi sedikit tutorial ya cara mengatasi Redmi 9A ya. Yang mana kasusnya ini di cas ini baterainya penuh ya teman-teman ya. Kita coba dulu biar nggak memperpanjang waktu, kita langsung saja ya ke titik permasalahannya. Kita tes dulu ya, nih baterainya di sini penuh ya. Baterainya penuh teman-teman ya. Kondisinya ini udah dibuka, cuman masih kondisi di baut ya teman-teman ya. Jadi saya tidak mau lama-lama, saya ingin berbagi sedikit tutorial ya cara mengatasi Redmi 9A yang mana ini baterainya 95% ya teman-teman ya. Di sini baterainya sudah 95%, tapi dinyalakan tidak mau ya teman-teman ya. Dinyalakan baterainya tetap kosong ya teman-teman. Kita coba nyalakan terlebih dahulu ya. Kita coba nyalakan. Nah, kita tekan tombol powernya, nyala ya. Setelah nyala dia apa ini langsung mati teman-teman ya, tidak mau nampil ya ataupun restart seperti ini ya. Jadi tidak mau nampil ya, langsung mati lagi. Hidup lagi seperti ini teman-teman ya. Kadang-kadang itu juga keluar cuman baterai kosong ya teman-teman ya. Di sini langsung saja kita bongkar ya teman-teman. Kita buka dulu baut-bautnya ya, karena ini masih di baut. Kita buka dulu bautnya ya semua ya, karena ini posisinya masih di baut dan baterainya juga masih aslinya ya. Kasus Redmi 9A ini memang sering banget terjadi. Di kasusnya ini kerusakannya seperti ini ya teman-teman ya. Kalau itu kondisi baterainya masih aslinya ya teman-teman ya. Jadi titik permasalahannya ini kita coba dulu. Biasanya ini di baterainya yang bermasalah ya. Tetapi di sini baterainya masih sangat bagus ya. Jadi kalau kita ganti baterai itu sayang ya teman-teman ya. Ini kasus seperti ini biasanya di baterai teman-teman ya. Cuman ini baterainya ini masih sangat bagus, jadi tidak perlu kita ganti baterai ya. Kita coba aja lepas dulu semuanya. Nah, melepasnya sangat mudah ya teman-teman ya. Ini ada bagian untuk melepas ya, kita buka dulu ini. Yang terlalu dekat. Kita tarik pelan-pelan ya teman-teman ya, sampai ini kena semua ya. Jadi nanti baterainya mudah sekali kita lepas ya. Oke, tinggal yang satunya ya teman-teman. Lepas pelan-pelan, jangan sampai putus ya, biar baterainya tuh mudah dilepas ya. Jadi nggak perlu kita congkel-congkel lagi. Kalau ini udah dilepas semua, nah kalau udah lepas semua seperti ini kita tinggal lepas saja teman-teman ya, mudah sekali, nggak perlu dicongkel. Lalu kita sisihkan handphonenya dulu ya teman-teman. Kita di sini akan fokus ke HP-nya ya, ke baterainya ya. Karena yang akan kita perbaiki ini baterainya ya. Kenapa kita perbaiki baterainya ya? Karena di sini kemungkinan besar eFuse-nya itu bermasalah ya. Jadi eFuse-nya bermasalah, jadi terjadi seperti tadi ya, restart ya. Arus baterainya itu nggak stabil, jadinya mati hidup. Oke teman-teman semuanya, ini udah terbuka ya, baterainya masih bagus banget ya. Jadi kalau diganti baterai ini sayang ya. Sebenarnya aja ini diganti baterai aja selesai ya teman-teman ya. Kita coba perbaiki baterainya ya. Langsung saja kita buka bagian bautnya ya. Nah di sini kita fokus ke bagian yang eFuse ini ya teman-teman ya. Ini adalah eFuse-nya yang agak dekat ini. Ini yang rencana kita eksekusi ya. Jadi eFuse ini sebenarnya kita buang, kita jumper pun bisa jadi ya teman-teman. Cuman bagusnya ya kita ganti ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, di sini saya tidak akan menggunakan solder karena terlalu lama di sini. Langsung saja saya congkel ya ini. Yang penting jangan sampai papan bautnya itu kena teman-teman ya. Nah seperti ini ya. Ini eFuse
efusnya kita buang ya teman-teman ya, kita ganti ya. Sebenarnya ini nggak diganti pun di jumper jadi ya teman-teman, cuma kurang bagus teman-teman ya. Baiknya tetap kita ganti ya dengan efus dari HP lain yang masih normal ya teman-teman ya. Kita kasih minyak blok dikit ya, lalu kita solder ya, kita ratakan dulu ini ya bagian kaki-kakinya ini ya. Oke, setelah yakin bagus ya ini hasilnya, teman-teman tinggal ganti saja efus ya. Di sini kebetulan saya sudah siapkan efus yang baru ya, bekasan dari HP yang normal ya. Ini kebetulan ada baterai kembung, ini normal baterainya, saya ambil efusnya, saya coba pasangkan ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Coba kita balik lagi karena posisi kita soldernya itu agak susah ya. Agak susah teman-teman ya. Kita kasih lagi songka karena mungkin ini karena ada arusnya, jadi agak langsung kering ya teman-teman ya. Kita kasih kaki-kakinya. Oke, setelah kita ganti efusnya dengan yang baru, istilahnya kita dengan bekasan, cuman tested ya teman-teman ya. Coba dulu bersihkan. Setelah kita bersihkan, kita coba keringkan dulu menggunakan tisu ya. Dan di sini pastinya ini yang tadinya ya teman-teman ya, ini bekasannya yang ini ya. Ini ada huruf X-nya ya. Sedangkan setelah kita ganti yang baru seperti ini ya teman-teman ya, baru bekasan ya, jadi dari kita ngambil ya. Jadi untuk HP-nya, kita kembali ke HP-nya ini, saya tidak otak-atik dulu ya, yang saya coba cek dulu ini dulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita rapikan terlebih dahulu ya, rapikan dulu, kita kembalikan ke tempatnya yang asalnya ya. Posisinya di sini karena ada frame-nya, jadi kita pasang lagi frame-nya sesuai. Setelah kita pasang frame-nya seperti ini, kita coba ya teman-teman ya, kita tempatkan di HP-nya lagi ya. Yang tadinya itu dinyalakan cuman restar-restar ya teman-teman. Kita ganti efusnya ya, jadi nggak kita jumper ya. Biasanya kalau di jumper itu pun oke ya. Langsung saja kita tes ya, kita coba nyalakan, tekan tombol powernya agak berapa lama karena Redmi 9A ini powernya tekannya agak berapa detik ya. Saya tunggu durasinya. Ini memang agak keras, tadi keluhannya sama yang punya tombol powernya ini agak keras. Nanti kita bersihkan ya. Kalau masih belum mau nyala ya teman-teman ya, kalau posisi kita ganti efus, kita pancing dulu dengan charger ya. Kita pancing dulu dengan arus charger ya. Dulu. Ternyata masih belum mau nyala ya teman-teman ya. Pause. Sebenarnya kita coba cas lagi ya, kita coba cas lagi karena ditekan tombol powernya belum sinyal. Ini nyala ya teman-teman ya. Setelah kita ganti efus nyala ya. Oke, baterai di sini 87% ya, masih tetap sama ya. Dan di sini kita coba nyalakan ya teman-teman tanpa menggunakan charger ya. Apakah masih terjadi restar atau tidak ya? Kita coba dulu. Di sini agak lama nekennya ya, memang untuk Redmi 9A ini powernya ini, tekanannya ini memang rusak ini memang. Keluhannya yang punya ini memang keras ya. Nah, ini udah mau bergetar ya. Kita coba hasilnya. Jadi ini memang keras ya teman-teman, nanti kita perbaiki ya. Kita coba nih. Di sini sudah tidak terjadi resistor ya teman-teman ya. Yang tadinya resistor di sini sudah masuk ke MUI ya. Dan kita ganti efusnya saja sudah down ya. Tanpa kita harus ganti baterai ya teman-teman ya. Kalau kita ganti baterai itu sayang ya teman-teman ya, karena ini baterainya masih bagus banget ya teman-teman ya.
Jadi di sini saya berbagi sedikit tutorial cara mengatasi Redmi 9A yang restar tetapi dengan kondisi baterai masih aslinya ya teman-teman ya. Catatannya itu baterai masih originalnya ya. Biasanya itu kalau masih baterai originalnya itu evusnya yang bermasalah ya. Biasanya pun itu di jumper pun jadi ya teman-teman ya, cuman arusnya kurang bagus ya. Nanti arusnya kurang bagus, istilahnya tegangannya nggak ada penyaringannya ya. Di sini kalau kita ganti evusnya, nah di sini udah nyala ya teman-teman ya. Tanpa kita sadari handphone sudah normal dan baterainya itu sesuai ya 87%. Kita nggak tahu pinnya ya, yang jelas ini sudah normal ya. Di sini benar-benar kita coba matikan lagi ya biar tidak ada dusta di antara kita. Buat teman-teman semuanya sobat cleaning service handphone, saya buka lagi ya. Yang tadi kita ganti evusnya. Jadi nggak saya jumper ya teman-teman ya, kita ganti aja evusnya. Ini evusnya ya teman-teman ya. Ini adalah evusnya, kita ganti dengan evus HP lainnya. Kebetulan ada banyak di sini baterai kembung cuma normal ya, jadi nggak saya jumper, cuman permasalahannya di evusnya aja ya. Untuk Redmi 9A kasus seperti ini kita bisa perbaiki dengan cara seperti ini kalau kondisi baterainya itu masih aslinya ya teman-teman ya. Kalau baterainya udah gantian biasanya tuh ada yang nggak pakai evus ya, jadi susah ya, kita harus analisa lainnya ya, bisa dari hardware-nya ya. Kalau masih baterai aslinya seperti ini masih bagus, sudah kemungkinan besar kita ganti evusnya down ya teman-teman ya. Nah sini kita coba lagi nyalakan ya, seperti tadi. Ini memang katanya keras ya, mungkin kotor ya teman-teman ya, kita tekan agak keras ya. Tadi keduanya yang punya memang keras tombol powernya ya. Nah udah nyala ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya kalau kondisi baterainya masih bagus seperti ini, terjadi restar, jangan ganti baterai dulu ya teman-teman ya. Coba dulu diganti evusnya ya. Kalau nggak ada evusnya teman-teman boleh jumper saja nggak apa-apa. Jumper boleh nggak apa-apa, cuman ya resikonya sendiri gitu. Di sini sudah loading ya teman-teman ya, sudah masuk ke MUI ya, sudah fix terlihat jadi ya. Jadi emang ini sudah sangat perfect ya, sudah sempurna ya semuanya. Nah di sini sudah nampil ke tampilan depan ya teman-teman ya, sudah fix ya, ini sudah berhasil ya teman-teman semuanya ya. Sekian dulu video dari Cleaning Service Handphone, siapa tahu bermanfaat. Bila mana ada kata-kata kami yang salah ataupun kata-kata kami yang menyinggung sobat semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.